Halo, Assalamualaikum. Halo Bu, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. wabarakatuh. Salam Bu. Ya, ini ntar ya. Ya, sudah masuk semua berapa orang? Sekitar ini Tasha mana Tasha? Ya Bu, Tasha berapa yang udah masuk? udah 31 orang Bu. Oke ya. Kita karena waktunya ini sangat-sangat terbatas. Untuk hari ini kita masih melalui Zoom. Kemudian 30 itu saya mohon kita udah saya ya, bukan kita ya, saya mengangkat Tasha sebagai ketua kelas di politik hukum pidana kelas saya. Nanti ada apa dan lain sebagainya akan saya konfirmasikan infokan kepada Tasha ya. Nah, saudara-saudara bisa menghubungi Tasha kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Untuk hari ini kita perdana. Ya, sebelumnya saya rasa kita sebaiknya memperkenalkan diri saya ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga, tapi mungkin ada juga yang belum tahu ya. Untuk kelas ini saya sebagai dosen pengampu, dari mata kuliah Politik Hukum Pidana. Kita kelas apa ini Tasha? Kelas A apa B apa C? Tasha? Tashanya mana ini menghilang? Suara saya jelas terdengar ya? Ya Bu. Ya Bu, jelas Bu. Jelas Bu. Nah, jadi saya sangat mengharapkan sekali untuk mata kuliah Politik Hukum Pidana, saudara setidak-tidaknya 80% harus masuk, karena memang sekarang sangat terpantau sekali di pusat kita kalau saudara tidak masuk ya. Jadi kita mempunyai peraturan bahwa apabila kurang dari 80% saudara tidak boleh mengikuti UTS, berarti saudara sudah dapat dinyatakan tidak lulus kalau tidak diikuti syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya biasanya saya akan menjelaskan juga tadi saya memperkenalkan diri, maaf dulu ya, saya Ibu Diah Gustiniati, mengampu mata kuliah Politik Hukum ini ada pada mata kuliah wajib bagian dari hukum pidana, di mana semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengambil jurusan atau bagian dari hukum pidana harus lulus di dalam mata kuliah Politik Hukum Pidana ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang RPS-nya ya. Saya rasa Tasha untuk bisa ditayangkan Tasha ya. Tasha. Ya. Ini RPS dari mata kuliah wajib dari bagian kita ya. Di mana mata kuliah ini ada 2 SKS ya. Kemudian mata kuliah ini juga dioperasionalkan pada semester ini, yaitu semester genap dengan kewajiban yang harus diikuti oleh semua kalian yang mengambil mata kuliah ini ya. Semuanya saya rasa harus bisa membaca ini ya. Untuk lebih jelasnya ada sikap yang harus saudara ikuti ya. Lanjut Sasa. Dimana langsung aja Sasa, langsung aja ya ini ada semuanya. Mata kuliah ini mempunyai tujuan diberikan kepada saudara, ada
keterampilan umumnya ya, kemudian ada keterampilan khusus yang bisa saudara baca selanjutnya. Untuk lebihnya nanti mungkin bisa dibaca kembali ya. Lanjut Tasya. Nah, ini ada beberapa capaian yang harus kita capai pada akhir setelah saudara mendapatkan materi ini ya, di mana teori-teori yang ada saudara harus bisa melihat apa ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini yaitu suatu mata kuliah yang mempelajari juga tentang nanti ada undang-undang baru ya, yaitu suatu criminal police yang dibuat oleh negara untuk keberlakuan suatu undang-undang untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang gitu ya, seperti itu ya. Terus ada juga hubungan politik kriminal dengan politik sosialnya ya. Kemudian juga bentuk-bentuk kebijakan dalam penanggulangan kejahatan ya. Kita harus mengetahui di mana politik hukum pidana ini untuk mengantisipasi ya apabila timbul suatu kejahatan, walaupun suatu kejahatan yang baru bisa diantisipasi dengan undang-undang ini ya, undang-undang yang akan dibuat ya. Kemudian urgensi penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ya. Nah, apabila kita bicara tentang penanggulangan hukum pidana, ini kan ada hubungannya dengan apa yang saudara ketahui, yaitu tentang kriminologi ya. Kriminologi kan ilmu tentang kejahatan dan upaya penanggulangannya ya. Jadi ini masuk juga di dalam kriminologi ya. Kemudian keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kita harus paham, harus tahu bahwa tidak semua tindak pidana itu bisa diatasi oleh hukum pidana. Hukum pidana itu mempunyai keterbatasan, sehingga kita tahu bahwa suatu kejahatan itu timbul ada faktor-faktor sosial yang bisa diatasi dengan cara-cara lain ya. Nah, timbulnya suatu kejahatan contohnya ya, bisa dari suatu kemiskinan timbul kejahatan, pencurian karena dia nggak makan, kan itu timbulnya itu karena suatu keadaan ya, bisa timbul seperti itu. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Belum tentu dengan hukum pidana bisa selesai, tetapi ada cara lain ya. Mungkin cara lainnya negara harus memfasilitasi suatu pekerjaan yang mungkin nanti orang akan mendapat upah dari pekerjaan itu, sehingga dengan terpenuhinya suatu kebutuhan hidup, seseorang tidak lagi melakukan pencurian. Itu suatu contoh aja ya. Kemudian juga upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. Ya tadi ya saya katakan tidak selalu harus penal, tidak selalu harus dengan hukum pidana, tetapi dengan non penal. Non penal itu banyak. Apa saja yang harus dilakukan oleh kita, oleh negara lah khususnya, sehingga tidak timbul suatu kejahatan ya. Kemudian pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Ini jadi satu ya, kita harus paham ada pendekatan yang menyatu dari beberapa itu harus saling integral ya, saling mendukung semua semua cara lah ya, harus seperti itu. Kemudian kita harus tahu pengertian dasar hukum politik hukum pidana, nanti kita akan mempelajarinya ya, pengertian dasarnya. Kemudian juga tujuan dan latar belakang perlunya dasar hukum politik hukum pidana ya. Suatu undang-undang dibuat harus tahu juga latar belakang kenapa undang-undang itu harus dibuat. Tentunya ada latar belakang semuanya. Kemudian landasan dasar dalam pembaharuan hukum pidana ya. Nah, pembaharuan hukum pidana ini juga sama pengertiannya tentang politik kriminal, tentang politik hukum pidana ya. Kemudian Pancasila sebagai reset dan
filter pembaharuan hukum pidana. Karena negara kita berdasarkan Pancasila ya. Pancasila merupakan suatu hukum dasar yang berada di atas ya. Kemudian sebagai ini juga filter dari pembuatan suatu undang-undang yang baru atau ada pembaharuan suatu undang-undang. Kemudian upaya menjadikan Pancasila sebagai reset dan filter. Nah, yaitu memang harus dibicarakan bagaimana Pancasila itu untuk ya kalau kita membuat suatu undang-undang kan memang dasarnya harus ada Pancasila. Tetapi dengan Pancasila itu juga bagaimana undang-undang itu disaring lagi ya. Kemudian pembaharuan substansi hukum pidana. Kita tahu hukum pidana itu apa saja yang harus kita pahami, yaitu satu tentang perbuatan ya. Terus kemudian ada perbuatan, ada pertanggungjawaban hukum pidana, siapa saja yang harus bertanggung jawab itu yang harus kita perbarui ya. Kemudian juga yang harus dibicarakan di dalam hukum pidana tentang hukumnya, tentang pidananya. Masalah-masalah sentral ya, masalah sentral di dalam hukum pidana itu yang harus selalu kita perbarui. Bagaimana suatu perbuatan tindak pidana itu dilakukan? Nah, harus terpenuhi. Sekarang ada perbuatan apa saja yang baru-baru ya. Kemudian menjadikan suatu undang-undang lagi. Kemudian juga struktur ya. Apalagi sebentar. Nah, bentuk-bentuk kebijakan dari penanggulangan kejahatan, kemudian juga urgensi ya. Penanggulangan kejahatan, keterbatasan hukum pidana dalam itu sudah saya bicarakan tadi ya, hukum pidana dalam perspektif pembaharuan, kemudian pembaharuan sistem pemidanaan juga ya. Kita tahu dengan rancangan KUHP ini ya sudah dibicarakan sistem pemidanaannya. Sekarang bagaimana, kalau narkotik kayak mana pemidanaan yang terbaiknya, kalau ada pembunuhan gimana ya. Apalagi ada tindak pidana baru, baik dia sebagai pencucian uang, ada perdagangan orang ya. Itu kan timbul tindak pidana yang baru ya. Kemudian pokok-pokok pemikiran ya, tujuan dan alasan pembaharuan itu harus ada, pokok-pokok pemikiran, kriminalisasi dan deskriminalisasi. Nah, harus menyatu kenapa terjadi suatu kriminalisasi, bagaimana untuk dekriminalisasi ya. Kemudian pokok-pokok pemikiran pembaharuan dan konsep pertanggungjawaban pidana. Nah, itu semua harus kita pahami dari awal sampai akhir. Ini masalah yang sangat urgen sekali ya. Gimana kalau saudara nanti ditanya apa dasarnya kok dibuatnya kemarin itu apa yang terbaru, undang-undang yang terbaru misalkan. Kenapa harus diperbarui lagi undang-undang tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Nah, nih kemudian ada deskripsinya, saudara bisa baca, saya bacakan sebentar. Mata kuliah politik hukum pidana diharapkan mampu ya membekali kalian mahasiswa dengan pengetahuan tentang upaya penanggulangan kejahatan secara rasional ya, baik penal maupun non penal ya. Kemudian pokok bahasannya lanjut ini Tasya ya. Pokok bahasan udah kita pelajari semua. Nah, buku wajib yang saudara punyai ya, yang harus dibaca ada buku Bunga Rantai Kebijakan Hukum Pidana dari Prof. Barda ya. Kemudian naskah-naskah akademik, ada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dari Prof. Sudarto ya. Kemudian ada Hukum dan Hukum Pidana di Bandung. Nah, ada buku yang saudara bisa pegang kalau lebih buku pegangan lah, buku ajar ya. Saudara bisa beli sama Ibu Emil. Bukunya nanti bisa dikoordinir oleh Tasya ya. Ya kalau ini, karena saya rasa mahasiswa tanpa buku ya nggak bisa. Lihat aja kita kuliah ini kayak ngebut gitu kan ya. Kalau nggak dibaca ulang kayaknya
susah. Jadi saudara harus mempunyai buku. Yang namanya mahasiswa nggak bisa jadi sarjana kalau nggak punya buku. Punya buku aja kalau nggak dibaca juga nggak bisa kan, seperti itu ya. Jadi juga harus rajin-rajin membaca ya. Nanti saya mengharapkan Tasa bisa menghubungi Ibu Emil ya, bertemu ya Tasa ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian udah ya saudara udah pada lulus hukum acara ya. Prasyaratnya yang mengikuti harus lulus ya. Nah, terus ini suatu ya terus aja Tasa ke materi terakhir sekali ya. Ya terakhir ya udah ya itu aja ya, yaitu materi yang kita pelajari ya nanti ya, materi yang kita pelajari di dalam ini lagi dari pertama ini kan yang ke-16 yang pertama 16 terus ke 1 ya terus ya nah bahan kajian yang akan kita pelajari ya, kita kan ada 16 kali pertemuan ya, jadi 16 kali, jadi berarti kayaknya sampai mau apa ini Maret ya ini ya, April sebulan, Mei, Juni, mungkin sampai Juli ya kita kuliah ya, karena 16 kali, 1 bulan itu 4 kali ya. Nah, berarti kan 16 kali untuk pertemuan pertama ini. Sekarang kita udah masuk dalam pertemuan pertama, udah dihitung ya. Nanti kalau kita sempat dalam waktu ini. Kalau materi saya rasa kita masuk pada minggu selanjutnya aja ya. Saya menjelaskan ini dulu tentang bahan kajian yang pertama, yaitu pengertian politik hukum pidana ya, termasuk di sananya ada ruang lingkup dan hubungan politik kriminal dengan politik sosial, dan ini diadakan pertemuan pada pertama ini, tetapi nanti hanya sekedar saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian politik hukum pidana ya. Kemudian nanti apabila ada kesempatan waktu tersisa pada saat kita kuliah, kita akan mengadakan presentasi ya, atau diskusi ataupun tanya jawab. Waktu kuliah kita yaitu 100 menit ya. 50 terstruktur, kegiatan lainnya 50 menit karena kita 2 SKS ya. 2 SKS 50 menit 1 SKS. Ada diskusi dan lain sebagainya. Lanjut. Tasha lanjut. Ya, yang kedua ya. Pertemuan yang kedua sebenarnya masih ada hubungan yang dari yang pertama, teman, yang kita bicarakan tentang hubungan politik kriminal dengan politik sosial ya. Politik kriminal dengan politik sosial. Kemudian juga lanjut lagi masih karena yang dibicarakan panjang tentang politik kriminal dengan politik sosial, masih dilanjut dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian pertemuan ketiga kita akan bicarakan tentang kebijakan dalam penanggulangan kejahatan ya. Nah, kebijakan penanggulangan kejahatan yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana hukum pidana menanggulangi tindak pidana atau kejahatan, baik dia dilakukan secara penal maupun akan kita bicarakan juga dengan yang non penal ya. Kemudian pertemuan ya lanjut ketiga tentang
Nah, tadi yang saya bicarakan tentang keterbatasan. Ini minggu keempat ya, minggu ketiga mana minggu ketiga? Udah ya tadi ya. Minggu keempat, keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ya. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa hukum pidana itu bukan merupakan satu-satunya hukum yang dapat menanggulangi kejahatan, karena kita mengenal suatu ajas bahwa ada suatu cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan dulu hukum yang lain, baru menggunakan. Kalau tidak ada jalan lain, baru merupakan sarana terakhir, digunakanlah hukum pidana. Jadi apabila suatu terjadi tindak pidana, jangan terburu-buru menggunakan hukum pidana. Hukum pidana itu hukum yang sangat keras, hukum yang dikatakan the blood penal, ya, hukum yang berdarah. Oleh karena itu hukum pidana itu digunakan merupakan suatu sarana terakhir ya, ultimum remedium itu ya, satu ajas hukum pidana ultimum remedium. Nah, makanya kita harus mempelajari kenapa tidak semua tindak pidana harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Oleh karena itu kita harus mempelajari keadaan sosial. Maka tadi ada hubungan politik hukum pidana dengan sosial ya. Politik sosialnya seperti apa. Kemudian dilanjut lagi, apa sih urgensi dari penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana? Apa sih manfaatnya kita menggunakan hukum pidana di dalam menanggulangi tindak pidana atau suatu kejahatan ya. Kemudian masih juga pertemuan ke-6 ya, masih dilanjut dengan keterbatasan hukum pidana, bagaimana cara penanggulangan kejahatan ya. Jadi ini nanti kita mengadakan diskusi kelompok. Saya juga nanti akan menugaskan kepada saudara untuk membuat suatu tulisan atau kelompok untuk didiskusikan. Tapi belum hari inilah ya kita bagikan kelompok. Apabila telah mendapatkan suatu materi dulu ya, baru nanti kita adakan diskusi ya. Lanjut pertemuan ke-7 ya. Oke, 7 7. Ini 8 tadi 6. Ya. Nah, tadi ya, ini 8 ya. Masih juga sebenarnya ya berhubungan dengan kok langsung apa? Oh ya, ini salah tulis ya. Pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 salah tulis. Ada upaya non penal, tadi dikatakan yang upaya penalnya ya, kemudian ada upaya non penalnya dalam penanggulangan kejahatan. Karena memang tadi sudah dikatakan bahwa tindak pidana tidak bisa diatasi hanya dengan penal kan. Penal itu terbatas sekali ya. Nah, oleh karena itu ada usaha-usaha non penalnya. Non penalnya apa aja? Apakah perlu diadakan sosialisasi ya? Suatu perbuatan tindak pidana itu kan harus memenuhi suatu unsur-unsur. Nah, banyak orang yang tidak mengetahui ya, suatu unsur-unsur itu apa saja bisa dikatakan suatu tindak pidana, sehingga kita harus
diatasi dengan upaya non penal unsurnya itu. Apabila tidak terpenuhi unsur-unsur itu suatu tindak pidana, tidak bisa dikatakan suatu tindak pidana. Tapi kan ada juga orang tidak mengetahui bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur itu. Namun mungkin perbuatannya ringan sehingga ada upaya untuk penanggulangannya, upaya non penal itu ya, untuk dipelajari dulu disebarluaskan dulu kepada masyarakat bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena ada bla bla blanya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu upaya non penal. Seperti saudara misalkan mengadakan KKN ya, saudara udah dapat belum KKN? Nanti KKN kan ada tugas, kemudian kalian mengadakan sosialisasi tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya, yang ada ancaman hukum pidana. Saudara menyebarluaskan itu merupakan suatu usaha non penal ya, itu ya, kita mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Memang semuanya harus menyatu ya, integral gitu ya. Harus menyatu, jangan suatu penanggulangan itu kalau terpisah-pisah menanggulanginya nggak bisa selesai suatu tindak pidana ya. Jadi kalau memang dia harus dipidana, bagaimana caranya? Kalau dia tidak harus dipidana, bagaimana caranya? Nah, satu cara-cara itu harus integral ya. Kemudian pertemuan ke berapa kita? 8 ya, kuis ya. Apa ini? Pertemuan ke-8. Iya. Ini kuis ya. Kuis dulu, pertemuan ke-8. Ya, kalau nggak salah kuis, nanti pertemuan ke-16 baru UTS. Kita ini pertemuan kuis, pertemuan ini ya, kuis. Kita ada kuis, kemudian ada UTS, ada UAS. Ya. Nanti di antara pertemuan 4 atau 5 kita kuis dulu ya. Nah, baru nanti pertemuan ke 9 ya. Ada itu ya. UTS. Baru nanti pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 kita ada UAS. Nanti saya akan umumkan lagi lah ya kalau ada hal-hal yang berubah di dalam rencana ini ya. Kemudian pertemuan ke-10 melanjutkan lagi materi perkuliahan tentang dasar hukum politik hukum pidana ya. Jadi ada dasarnya loh mempelajari politik hukum pidana ini, nggak begitu saja ya. Kita kuliah tentang dasar hukumnya, apa tujuan dan latar belakang diperlukannya dasar hukum dari politik hukum pidana ya, karena semuanya dibuat tidak hanya membuat undang-undang baru, tidak sekedar dibuat, ada dasar hukumnya. Membuat suatu undang-undang tindak pidana korupsi yang telah berubah-ubah berkali dengan revisi-revisi, itu kan ada latar belakang ya. Undang-undang yang lainnya demikian juga ada latar belakangnya, sehingga harus dipelajari sehingga bisa buat suatu undang-undang ini ya. Kita membuat rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Latar belakangnya kenapa? Ya kan selama ini kita menggunakan undang-undang produk Belanda, sehingga mungkin ini tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga harus ada
pembaharuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, tapi belum disahkan. Kemudian apa lagi? Demikian juga pertemuan ke berapa ini? Kita 8, 9, 10 ya, 11 ya. 11 pokok-pokok pikiran pembaharuan substansi hukum pidana ya. Nah, ini substansinya apa aja yang harus diperbarui. Nah, kita harus kembali lagi kepada masalah yang urgen di dalam hukum pidana ya. Nah, itu apa saja masalah pokok di dalam hukum pidana yang saya katakan tadi? Yaitu ada perbuatan, ada pertanggungjawaban pidana, dan ada pidananya. Nah, dasar dari masalah pokok hukum pidana itu apabila ada pembaharuan yang harus dibicarakan itu dulu, 3 itu ya. Nah, harus kita pelajari ya. Kemudian pembaharuan strukturnya juga, struktur hukum pidana itu. Kemudian pertemuan ke-12, pengertian pembinaan struktur hukum pidana ya. Nah, ini masalah yang pertama, kemudian alasan pembinaan struktur hukum pidana. Nah, ada alasan-alasannya. Pertemuan ke-13, pembaharuan kulturnya ya. Jadi ada substansi, struktur, dan kultur yang harus diingat ya. Substansinya tadi saya sudah katakan, strukturnya apa aja, nanti apa masalah yang ketiganya apa saja ya. Kulturnya, ada budayanya seperti apa ya, masalah tidak lanjut. Pertemuan ke-14 ya, hukum pidana dalam perspektif pembaharuan. Dalam sebentar, pembaharuan sistem pemidanaan. Nah, pemidanaan apa aja sistem pemidanaan yang diperbarui. Jadi kita kan tadi saya katakan bicaranya beda ya. Ada nanti tentang perbuatan, ada tentang pertanggungjawaban, kemudian ada juga tentang pemidanaan. Pemidanaan dengan pidana berbeda ya, yang harus saudara ketahui. Lanjut, yang ke-15, tujuan dan alasan pembaharuan hukum pidana. Tujuannya kenapa diadakan pembaharuan? Ya. Alasannya ya, harus ada dasar seperti itu. Ada pembaharuan hukum pidana, ada tujuan, ada alasan. Kemudian yang ketiga, pokok-pokok pemikiran kriminalisasi dan dekriminalisasi. Nah, pokok-pokok pemikiran, kenapa sih terjadi suatu kriminalisasi? Apa sih kriminalisasi? Nah, kriminalisasi itu satu perbuatan yang awalnya bukan merupakan suatu tindak pidana, dijadikan suatu tindak pidana. Itu kriminalisasi. Maka sering sekali kita, kalau kita banyak menonton TV masalah-masalah hukum, sering kita mendengar seseorang dikriminalisasikan. Sebenarnya bukan seorang itu yang dikriminalisasikan, bukan orangnya ya, tetapi satu perbuatan dikriminalisasikan. Perbuatan yang awalnya itu bukan merupakan tindak pidana dijadikan suatu tindak pidana. Tapi tidak begitu saja, harus ada syarat-syarat untuk menjadi dikriminalkannya suatu perbuatan ya. Kemudian dekriminalisasi. Apa dekriminalisasi itu? Menghilangkan ya
dihilangkan sifat kriminalnya. Satu perbuatan yang tadinya merupakan suatu perbuatan tindak pidana, tetapi dihapuskan menjadi suatu perbuatan pidana, kebalikan dari kriminalisasi. Ada juga yang disebut dengan depenalisasi. Depenalisasi itu menghilangkan sifat pidananya, ya. Ada yang penalisasi, yang di suatu perbuatan dipidanakan, ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya, ada kriminalisasi, dekriminalisasi, kemudian apa tadi? Dekriminalisasi, penalisasi, depenalisasi, ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian pokok-pokok pemikiran konsep pertanggungjawaban pidana, ya. Itu ada di pertemuan ke-15 ya. Kemudian yang ke-16 kita adakan ujian tertulis, yaitu ujian akhir untuk menentukannya. Apakah saudara sudah bisa menerima atau belum di ujian akhir itu dari materi pertama sampai materi terakhir, ya. Sampai habis materinya. Nah, setelah itu ada nilai. Nah, nilainya itu dari pertama absen. Absen tadi saya katakan 80%. Kemudian ada tugas, ya. Kemudian juga kuis ujian tengah semester dan ujian akhir UAS, ya. Jadi itu penilaian-penilaian yang akan saya lakukan terhadap saudara di dalam mata kuliah politik hukum pidana, ya. Nah, penjelasan dari RPS rencana perkuliahan semester ini pada politik hukum pidana itu seperti itulah, ya. Saya bacakan hanya secara singkat saja, tapi isi-isinya ya ada seperti itu. Jadi jangan dianggap enteng kalau kita Zoom saudara nggak masuk. Ini ada si Tasya yang tugas ngabsen, ya Tasya. Iya, Bu. Langsung nanti absennya masuk ke si Akadu, ya. Nah, absen saya katakan tadi terpantau langsung di rektorat, ya saudara, sehingga nggak bisa main-main lagi, ya. Jadi sudah mulai yang baru semester ini hari Senin harus bangun pagi seperti kuliah biasa, cuman tidak berangkat ke kampus, tapi udah siap, ya. Siap di rumah, siap di kamar, yang penting siap mendengarkan. Saudara diharapkan punya buku sehingga bisa membaca, mendengar sambil membacanya. Kemudian ada hal-hal juga yang mungkin akan saudara pertanyakan. Saya akan memberi kesempatan kepada saudara yang untuk bertanya, ya. Setiap saya setelah memberikan materi kuliah. Jadi itu, ya, dan mudah-mudahan menggunakan mungkin kalau nanti minggu depan kita nggak Zoom lagi, ya Tasya, ya. Mungkin udah menggunakan Google Meet yang langsung tersambung ke Viklas, ya. Oh iya, Bu. Jadi nggak ini karena pertemuan pertama, semua dosen juga kayaknya belum bisa sistem yang digunakan itu untuk minggu ini, ya. Nah, sampai sini saya rasa mungkin saudara ada yang mau dipertanyakan, saya persilakan. Saya kasih kesempatan. Karena kita terbatas ini, ya Tasya, ya. Ininya, Zoom-nya, ya. Iya, udah 2 kali, Bu. Udah 2 kali, yang kedua ini kita sampai jam berapa, Tasya? Settingnya sampai jam 8:20-an sih, Bu. Jadi berarti tinggal 10 menitan lagi. Iya.
Iya, Bu. Habis berarti ya? Iya, Bu. Heeh. Nah, silakan saudara yang mau bertanya. Mungkin ada, saya persilakan. Ini gimana? Pada dengar, pada tidur, pada ngantuk? Halo, mahasiswaku, diam semua? Hah? Ya Bu, Bu, iya Bu. Bu, Dengar, masih Bu. dengar. Dengar, tidur? Masih Dengar Bu. masih dengar, Bu. Dengar Bu. Ada Dengar yang mau Bu. ada yang mau ditanya dengan hal-hal yang Ibu kemukakan? Belum Bu. Belum, tapi nanti bisa jelas ya, Iya Bu. bisa jelas. Sekarang dalam tempo 5 menit ini, 5 menit lagi kata Tasya ya, 5 menit lagi saya apa ya, saudara kan tadi apa saja yang akan dibicarakan tentang masalah hukum pidana, sepintas akan saya jelaskan di sini apa sih pengertian dan ruang lingkup dari politik hukum pidana. Kita bicara-bicara itu tadi kita nggak ngerti apa sih sebenarnya politik hukum pidana itu. Mungkin saudara juga bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, politik hukum pidana ini bisa juga disebut dengan kebijakan hukum pidana. Ya, kebijakan, kalau bicara tentang kebijakan hukum pidana itu kita bicara tentang politik hukum pidana atau penal polis, criminal police sama aja ya. Nah, kemudian melaksanakan politik hukum pidana, sebentar ini saya ada seminar. Halo. Ini yang mau seminar ya? Saya ngajar sebentar, nanti saya masuk ya. Saya masih ngajar ya. Ya. Ya, nanti saya masuk bilang sama yang lain. Oke ya. Nah, melaksanakan politik hukum pidana berarti berusaha atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana ya. Jadi mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang. Dan yang masa kini nggak bisa, yang sekarang. Jadi ada kita membuat suatu pembaharuan undang-undang, membuat suatu peraturan undang-undang atau memperbarui undang-undang yang ada ya, disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang, situasinya seperti apa. Karena undang-undang itu belum tentu bisa berlaku selamanya. Ya, disesuaikan dengan keadaannya. Sekarang udah ada undang-undang ITE. Karena memang teknologinya sekarang udah digunakan. Dulu-dulu nggak ada undang-undang ITE ini, ya. Karena kita tidak pernah tidak melakukan apa. Sekarang ada media sosial itu, bagaimana orang bisa melakukan suatu tindak pidana melalui media sosial. Bagaimana sekarang orang melakukan pencurian tanpa masuk ke rumah orang, tetapi bisa melalui anjungan tunai mandiri ATM, orangnya nggak ketahuan siapa. Nah itu kayak mana ngaturnya ya? Maka ITE ini digunakan. Dulu kita tidak ada ya undang-undang ITE, begitu juga undang-undang yang lainnya. Nah jadi bila dilihat dari aspek politik hukum, berarti politik hukum pidana itu mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan politik hukum pidana ya.
Nah, ini saudara nanti saya ya, jadi itu pengertian secara singkatnya lah ya masalah politik hukum pidana. Jadi hari ini saudara harus sudah paham apa sih yang mau dipelajari kita mempelajari politik hukum pidana ini. Apa sih kegunaannya? Apa sih manfaatnya bagi kalian sebagai calon-calon sarjana hukum? Ya, ini harus dipelajari. Nah, saya rasa itu saja materi dari saya. Nah, apa belum ada yang bertanya atau tidak akan bertanya pada hari ini dan juga waktu kita terbatas ya. Untuk hari ini saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian saudara dalam mata kuliah ini ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Tasya yang masuk sekitar berapa orang Tasya? Yang masuk di sini ada 43 orang, Bu. Kita 45 ya. Iya, Berarti 2 ya. Nanti saya akan menghubungi Tasya seperti yang kan Tasya pernah jadi ketua delik ketua ini ya. iya, Di Bu. delik khusus luar. Sama kriminal. ya. Bu. Nanti absen ya Tasya ya. Iya, Bu, siap, Bu. Bisa masukin ke si Akadu ya. Nanti saya telepon Tasya lah ya. Iya, Ibu. Oke, berarti 2 ya. 2 jangan nggak boleh masuk lagi ya Tasya ya karena udah dihitung pada hari ini ya. Mulai hari ini ya. Jadi 16 kali itu mulai hari ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu materinya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.